Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raditya Rizky Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 050 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi tujuan saya bikin video ini untuk menjelaskan apa sih algoritma pemrograman itu. Cara berlama-lama lagi, yuk langsung lanjut ke inti videonya. Oke, algoritma dan pemrograman. Jadi apa sih algoritma dan pemrograman itu? Pasti teman-teman pernah dengar kan? Terus penasaran nggak kira-kira? Oke, yuk kita bahas. Jadi kita bahas dulu nih, pemrograman. Apa sih pemrograman itu? Jadi pemrograman sederhananya adalah proses memberi instruksi kepada komputer supaya bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi instruksi ini ditulis dalam bahasa khusus yang disebut bahasa pemrograman. Contohnya apa? Contohnya ada Python, ada Java, ada C++, ada JavaScript, dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Kemudian lanjut ke algoritma. Oke, di dalam pemrograman itu pasti ada yang namanya algoritma. Atas apa sih algoritma ini? Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah logis dan sistematis yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu, baik dalam konteks komputer maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian, cara kerja algoritma tuh gimana sih? Jadi, algoritma bekerja dengan cara menerima input berupa data atau informasi, kemudian data tersebut diolah melalui serangkaian langkah-langkah logis yang sudah ditentukan sebelumnya. Gitu teman-teman. Jadi kemudian setelah semua langkah dijalankan, algoritma akan menghasilkan output berupa jawaban atau solusi dari masalah yang sedang diselesaikan. Contohnya apa? Contohnya misal di kehidupan sehari-hari kita ingin membuat jus nih. Jadi kita masukin dulu nih buah sebagai input, kemudian prosesnya ini ada dipotong, diperas, kemudian disaring. Lalu outputnya apa? Outputnya adalah jus buah yang siap kita minum. Gitu teman-teman. Oke, masuk ke proses-proses pemrograman. Jadi proses-proses pemrograman ini ada 3 fase. Yang pertama masalah, kemudian solusi atau algoritma, yang ketiga adalah coding atau implementasi. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, misal kita punya masalah nih, kita pengen tahu nama seseorang. Jadi ini kan udah jadi suatu masalah dan harus diselesaikan. Kita selesaiin di algoritma. Jadi kita membuat langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah itu. Caranya gimana? Kalau di kehidupan nyata kita bisa nyapa orang tersebut, kemudian tanyakan namanya, tunggu jawaban dari orang yang kita tanya, kemudian jawaban tersebut disimpan di memori otak kita. Gitu teman-teman. Udah selesai. Sebenarnya kalau di dunia nyata sih udah selesai. Cuma kan karena kita masuk ke dunia komputer, jadi kita perlu menerjemahkan bertanya nama ini dengan bahasa yang dimengerti komputer. Gitu teman-teman. Jadi untuk menerjemahkan itu kita perlu coding. Coding itu pakai apa? Pakai bahasa pemrograman yang sudah kita sebutin tadi di awal. Apa aja sih? Ada Python, ada Java, ada C++, ada JavaScript, dan lain sebagainya. Oke, gitu teman-teman. Oke, tadi kan kita kan udah belajar teorinya. Terus udah tahu juga nih apa sih algoritma, terus apa sih pemrograman itu, gimana cara kerjanya. Yuk sekarang kita praktek buat jalanin suatu program. Oke, jadi buat software pertama kita bakal pakai Scratch ya teman-teman. Kita bisa masuk ke Google, kemudian cari yang namanya Scratch. Kita klik link yang paling atas. Kemudian kalau udah gini, kita buat akun dulu teman-teman. Jadi caranya gimana? Caranya klik yang bergabung dengan Scratch ini. Ini bebas teman-teman. Habis dari klik bergabung dengan Scratch, ini bisa diisi bebas. Buat nama pengguna, kemudian sandi bebas sesuai yang teman-teman mau. Kalau di sini saya pakai baru digunakan.
Kemudian kalau udah diisi dua-duanya, kita bisa klik lanjut. Terus ini tinggal pilih negara, bebas mau pilih yang mana. Kalau saya sih Indonesia ya. Ini Indonesia, kemudian klik lanjut. Kemudian kapan kamu dilahirkan, ini bebas teman-teman, bisa diisi sesuai sama yang teman-teman mau. Isi bebas saja juga gak apa-apa teman-teman, kayak saya nih. Isi Februari gitu. Tanya tahun berapa, tahun 1995. Kemudian lanjut. Kemudian apa gendermu? Ini juga bebas teman-teman, bisa diisi sama yang teman-teman mau ya. Bisa mau isi perempuan boleh, laki-laki boleh, non-biner boleh, gender lainnya boleh. Ini milih untuk tidak menyebutkan juga boleh. Kalau saya sih biasa pakai yang ini ya teman-teman. Milih untuk tidak menyebutkan. Lanjut. Kemudian alamat email bisa diisi sama alamat email teman-teman. Jadi kalau saya, kemudian klik buat akun, kemudian uh, dijawab pedoman komunitas. Ini bisa di skip-skip aja teman-teman. Atau kalau mau dibaca-baca juga boleh sih. Skip, 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 skip. Nah, ini kita udah masuk ke akun kita teman-teman. Tuh. Kemudian untuk mulai buat program, kita bisa klik menu buat program di sini. Kita klik program. Nah, kalau udah masuk ke menu ini di samping-samping sini kan ada bagian-bagian ya teman-teman. Ada motion, look, sound, event, control, sensing, operator, variable, my blocks, gitu-gitu ya teman-teman. Jadi ini masing-masing tuh punya fungsi-fungsi sendiri gitu. Yang pertama di bagian motion. Jadi bagian motion ini fungsinya untuk menggerakkan karakter kita teman-teman. Jadi kita kalau mau gerakin karakter, misal ada jalan 10 langkah, terus kemudian ada turn berputar 15 degree, 15 ini, itu gitu teman-teman. Kemudian yang kedua ada looks. Looks ini mengubah tampilan sprite kita atau karakter kita. Jadi misalnya ganti kostum, atur ukuran, atau apalah dan lain sebagainya gitu teman-teman. Yang ketiga ada sound. Sound ini mengatur suara dan intinya menambah efek suara gitu teman-teman. Ada event. Event ini blok pemicu yang menjalankan program. Jadi misalnya ini kayak jika kita klik ini maka program kita akan berjalan. Itu teman-teman. Kemudian kontrol. Warnanya mirip-mirip ya teman-teman, cuma ini agak oranye dikit, ini kuning. Jadi kontrol ini fungsinya mengatur alur program seperti loop, kemudian if else, wait, dan stop. Teman-teman. Ada sensing. Sensing ini untuk mendeteksi kondisi tertentu. Jadi misalnya posisi mouse, apakah speed bersentuhan dengan objek lain, atau apakah tombol ditekan, dan selain sebagainya. Ada juga operator nih. Operator ini blok logika dan matematika. Jadi seperti penjumlahan, pengurangan, perbandingan. Kemudian ada logika, and, are, and not, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada variabel. Variabel ini warnanya oranye. Mirip sama kayak kontrol ya teman-teman. Jadi tiga blok ini mirip nih. Jadi fungsinya untuk uh, membuat dan menggunakan variabel untuk menyimpan data. Jadi misalnya skor, nyawa, atau nilai tertentu di dalam game atau program kita. Kemudian yang terakhir ada my block. Jadi my block ini fungsinya ini tempat kita custom block ya teman-teman. Jadi kita mau bisa membuat kode apa nih. Nah, kita masuknya ke sini. Gitu teman-teman. Oke, jadi di sini kita bakal buat program sederhana kita ya teman-teman. Jadi program kita di sini kita bakal sama kayak contoh di awal tadi, kita bakal tanya nama, kemudian olahraga favorit. Buat awal start program kita bisa pakai ini, when I click, kita taruh sini. Jadi fungsinya ketika kita klik bendera ini, program kita bisa berjalan, gitu teman-teman. Kemudian kita klik sensing, kita ask what's your name and wait. Jadi fungsinya
si program ini nanya-nanya ke kita, kemudian program ini nunggu gitu. Nah, kan di sini nggak bisa nih langsung nampilin jawaban si program, jadi kita bisa pakai looks, kemudian say hello, kita taruh di bawah kolom sini, kemudian kita klik join, kemudian klik answer. Jadi fungsinya apa? Fungsinya si program ini bisa nyapa balik ke kita dengan jawaban yang kita berikan sebelumnya. Kalau kita nggak kasih kolom answer, si program ini nggak bisa nyapa kita pakai jawaban dari kita gitu. Makanya kita harus pakai si kolom panel answer ini. Jadi misal hai spasi, answer kita siapa? Kita misal run dulu nih kan program. What's your name? Si program akan nunggu kita jawab di misal Radit. Enter. Nah, si program bisa nyapa kita gitu. Kemudian lanjut ke kolom olahraga favorit ya. Kita bisa pakai wait dulu biar nggak kecepatan teman-teman. Jadi habis itu kita bisa klik ini wait 2 second. Ini untuk panel wait ini bebas ya, bisa disesuaikan waktunya sesuai teman-teman. Waktunya ada yang kecepatan, ada yang kelabatan. Kalau saya sih 2 second ini udah pas gitu. Kemudian lanjut lagi sama kayak step di awal, klik ini, kemudian ini diubah jadi what's your favorite sports. Kalau sudah, kita bisa pakai kolom kontrol biar enggak terlalu cepat. Jadi kita ini wait second, karena kan ini udah nunggu ya. Jadi kalau ini kita kasih 2, kelamaan tuh. Jadi kita bisa pakai 1 second aja. Terus sama kayak tadi awal kita save. Terus habis itu klik di sini di panel operator, kita klik join. Kemudian di sensing kita klik answer. Dan habis itu kita isi dengan your favorite sport is spasi. Ya, jadi saat program kita jalankan saat ini nih dari awal, what's your name? Kita isi Radit. Dan klik enter, hai Radit, programnya ke kita kan. Ditanya lagi kita, what's your favorite sports? Misal kita isi basketball. Kita klik lagi, nah si program bakal nunggu 1 detik, kemudian baru nyebutin your favorite sports is basketball. Mungkin cukup itu aja program kita pakai Scratch teman-teman. Sekarang kita bakal lanjut pakai Replit. Oke, setelah dari Scratch masuk ke software kedua, kita pakai yang namanya Replit. Jadi Replit ini kita tinggal klik aja di sini Replit gitu teman-teman. Replit, habis itu kita klik ini, kemudian kita buat akun dulu di menu ini, kemudian emailnya apa teman-teman, bebas diisi email teman-teman ya intinya. Nah, kalau udah gini kita tinggal klik create account. Gitu, nunggu bentar. Terus kita cek email kita ya teman-teman. Jadi kita bisa cek di HP. Oh, kita harus isi dulu nih first name. Kemudian last name-nya kita isi ini. Kemudian kita klik for personal use. Lalu continue. Kemudian kita pilih yang free aja ya teman-teman. Continue start creating and boom. Jadi ini program kita udah akun kita udah diverifikasi. Tinggal kita buat program kita di sini teman-teman. Sekarang kita coba buat program yang kayak di Scratch tadi ya teman-teman. Jadi kita bakal buat program nanyain nama sama olahraga favorit kita. Jadi caranya gimana? Sama kayak di Scratch tadi. Tapi kalau di Scratch kan kita tinggal taruh-taruh nih.
ya kan? Ada kolom wait juga. Kalau di Python ini kita harus manggil si waktunya ini teman-teman. Jadi manggil waktunya gimana? Cara manggil waktunya adalah dengan kita klik import, kemudian tulis time. Nah, ini baru bisa kita gunakan si time-nya ini. Kemudian kita enter 2 kali. Buat enter ini sebenarnya nggak masalah ya, beberapa kali pun. Cuma biar kelihatan lebih rapi aja. Kemudian kita klikkan name plus input, kemudian uh, what your name, kemudian kita bisa enter lagi buat nampilin jawaban kita. Jadi cara nampilin jawabannya gimana? Dengan cara print, kemudian kurung buka, petik 2, hello, spasi. Jadi spasi ini tuh fungsinya biar lebih rapi ya teman-teman. Terus habis itu kita bisa klik nih plus name. Jadi nama kita nanti bakal diinput di sini. Tuh. Kemudian fungsi si import time ini buat apa? Fungsinya adalah ketika kita ingin nge-add atau nambahin waktu. Jadi bisa kita pakai time sleep, kemudian 1, dan gini. Nah, jadi nanti program kita itu bakal ada jedanya selama 1 detik. Jadi habis si program nampilin ini, kemudian 1 detik jeda, kemudian setelahnya akan nampilin print hello plus nama kita ini. Jadi, yuk kita coba run. What is your name? Nah, di sini kita bisa isi nama kita ya, misal Radit. Kita enter. Nah, si program bakal jeda, kemudian baru nampilin nama kita. Terus kalau misal ini gimana? Kalau misal nggak pakai import time, si program akan error. Yuk kita coba. Misal nggak pakai nih, kemudian langsung nih kita run programnya coba. What is your name? Kemudian kita klik Radit. Nah, si program akan error. Jadi fungsinya import time ini buat ngenalin apa sih waktu itu ke Python atau bahasa pemrograman yang kita gunakan. Oke, lanjut ke ini ya. Lanjut ke program yang ingin kita jalankan tadi. Nah, jadi ini program kita udah jadi ya teman-teman. Ada name, input, kemudian ada what's your name, dan lain sebagainya. Jadi fungsi dari import time ini kan udah tak jelasin di awal. Fungsinya buat manggil si waktu ini atau ngenalin Python sama si waktu ini. Jadi biar kita bisa guna ini time sleep-nya. Kemudian name plus sport. Ini variabel buat nyimpan data yang diketik sama kita gitu. Terus kemudian ada input. Input ini fungsinya buat nanyain sesuatu ke kita. Jadi buat tahu nama kita, si program ini perlu input ini agar bisa nanya ke kita. Kemudian fungsinya print apa? Fungsinya print adalah nampilin tulisan di layar. Yuk kita coba run program kita. Misal nama saya Radit. Kita klik hello Radit. Kemudian what is your favorite sport? Kita bisa misal sepak bola, soccer. Nah, si program bakal nampilin olahraga yang kita input dan nama yang kita input ini. Itu kurang lebihnya. Kemudian ini ada program ini ya teman-teman, Project Cooking Pasta, program yang udah jadi. Basically sama kayak yang saya buat sebelumnya di sini, dan malah lebih, menurut saya ini lebih mudah malah. Jadi when print right click, kemudian si program akan menanyakan nama kita sama kayak yang tadi udah kita buat ya teman-teman. Misal kita isi dengan Radit.
Oke, si program akan ini nih, jawab, hello, ready there is how to cook pasta, boil some water, kemudian wait for 5 minutes, add the salt, add the pasta, cook for 10 minutes, remove the water, and then yang terakhir done. Jadi, uh, ini fungsi dari wait say ini sebenarnya biar program nggak terlalu cepat teman-teman. Tapi penasaran nggak sih kalau nggak dikasih jeda? Yuk kita coba yuk. Jadi misal ini ya, kita hilangin nih jedanya nih. Kita langsung masukin di sini. Yes. Kita ulang program dari awal nih. What's your name? Misal tadi. Nah, si program ini bakal cepet nih langsung nih. Jadi dari sini dia langsung lompat ke sini, nggak ada jedanya. Maka dari itu kita perlu jeda biar apa? Biar lebih jelas programnya, lebih enak buat kita jalanin programnya. Itu teman-teman. Mungkin cukup breakdown dari saya. Itu aja. Lanjut kita breakdown program yang ada di Replit. Oke, sekarang di depan saya ini udah ada program Project Cooking Pasta. Sebelum kita breakdown kodenya, yuk kita coba ininya dulu, programnya dulu. Taran, kemudian what's your name, kita ketikkan nama kita, misal Radit. Hello Radit, here is how to cook pasta. Blah, 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 boil some water, wait for 5 minutes, add salt, kemudian ada add the pasta, kemudian cook for 10 minutes, remove the water, and then yang terakhir done. Jadi buat tahu programnya, buat tahu kodenya, kita tuh bisa klik di sini, new tab, kemudian file, kemudian kita klik yang main.py ini. Nah, di sini adalah program dari ini ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa tahu nih si programmer ini tuh programnya apa aja buat bikin program project cooking pasta ini. Kurang lebih sama kayak tadi, ada import time. Import time ini fungsinya untuk mengenalkan si Python ini apa itu waktu, kayak time slip gitu-gitu. Kemudian si time slip ini ada tiga, ada dua. Ini bisa diatur sesuai kemauan teman-teman ya. Terus kemudian ada name plus input, seperti yang udah saya jelasin tadi. Name ini buat nanya ini nama kita siapa, kemudian disimpan di variabel. Kemudian input ini buat nyimpan nama kita di variabel, what's your name. Kemudian print untuk nampilin nama kita, dan seterusnya print boil some water sampai ke bawah. Ini adalah untuk nampilin langkah-langkah how to cooking pasta, how to cook a pasta gitu teman-teman. Jadi mungkin cukup segitu aja video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.